Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seperti yang sudah disampaikan Boni sebelumnya di closing teaser, ini ada kabar baik untuk keluarga dari Naila, di mana setelah sempat hilang selama 3 hari, siswa SMA Negeri 61 Naila sudah kembali ke rumahnya. Ya, Naila ini ditemukan ya, Vena ya, di masjid sebuah rumah sakit yang berada di dekat rumahnya. Namun hingga saat ini belum diketahui apa alasan Naila sempat pergi. Keluarga bersama dengan pihak kepolisian dan sekolah akhirnya berhasil menemukan Sayyidah Nailatul Rahmah, siswi SMA Negeri 61 Jakarta, ditemukan di masjid rumah sakit dekat kediamannya pada hari Sabtu dini hari tadi. Ketika ditemui, Naila dalam keadaan tertidur di masjid dengan pakaian menggunakan jaket, kaos, serta legging panjang. Saat ditemukan, Naila sempat berpelukan dan menangis bersama dengan kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, Naila juga tidak banyak berbicara. Sang orang tua pun juga belum mau memaksakan Naila untuk menceritakan alasannya menghilang dari rumah selama beberapa hari. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya bagaimana akhirnya Naila ini bisa ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga keluarga, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami Fahada Indi yang saat ini sudah berada di kediaman Naila dan akan berbincang langsung dengan orang tua Naila. Selamat siang Indi, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Boni dan juga pemirsa, betul sekali ya, ini merupakan kabar bahagia karena sebelumnya ini Naila atau Ananda Sayyidah Nailatul Rahmah yang sebelumnya dikabarkan hilang selama kurang lebihnya 3 hari akhirnya bisa ditemukan dan saat ini kondisinya dalam keadaan baik bersama dengan keluarganya atau sudah kembali ke tempat tinggalnya. Nah, mengenai kasus atau kronologi dari hilangnya Naila, saya ingin menanyakan langsung kepada pihak keluarga yang mana ada di samping saya ini ada kedua orang tua dari Naila, yakni Bapak Andri Saputra selaku ayah dari Naila dan Ibu Fatiroh ya selaku ibu dari Ananda Naila. Bapak dan juga Ibu, tentunya kami menyampaikan rasa syukur juga, kami turut bersyukur karena Ananda Naila akhirnya bisa kembali ke rumah bersama dengan keluarga tercinta. Pak, tapi sebelumnya boleh kami ketahui saat ini kondisi Mbak Naila itu seperti apa ya Pak Andri? Ya, kalau dari secara fisik itu sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, untuk itunya kita masih menunggu dia dalam keadaan stabil ya. Kita belum bisa maksakan nih, tidak menanyakan apa-apa juga, tidak menanyakan macam-macam. Jadi biarkan dulu dia bahagia. Nah, jadi kita belum bisa memastikan itu penyebabnya apa. Gitu. Baik, tapi kondisi dari Bapak dan Ibu sendiri tentunya sebelumnya sangat kaget ya Pak, karena sempat kehilangan dari Ananda Naila. Kondisi Ibu dan Bapak saat ini seperti apa Pak? Ya, kita pertama senang ya, bahagia karena sampai 4 hari meninggalkan kita ya. Siapa namanya orang tua yang ditinggalkan anak, tidak sedih, tidak khawatir. Kita sampai makan dan minum aja kita tidak selera ya, namanya anak gitu. Jadi kita terus berdoa, terus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepolisian, dinas pendidikan, masyarakat, media. Akhirnya anak kami bisa ditemukan. Itu saja. Ya. Ini Mbak Naila akhirnya ditemukan bersama dengan tim gabungan, tapi tentu orang tua adalah yang pertama kali melaporkan kehilangan dari Naila. Boleh diceritakan pada saat awalnya akhirnya melaporkan kehilangan dari Mbak Naila ini kronologinya seperti apa? Mungkin Ibu Fatiroh? Ya. Jadi begini, pada Selasa 4 Juni 2024 ketika sore menjelang saya pulang kantor, menjelang ke rumah, saya menghubungi Naila untuk memastikan apakah sore itu Naila sudah berada di rumah. Ini adalah satu pertanyaan atau rutinitas saya setiap hari ketika saya pulang kantor, memastikan bahwa Naila memang sudah berada aman di rumah, tidak di luar rumah atau mungkin main-main gitu. Nah, pada saat saya sampai di rumah sekira jam 6 kurang 15 menit, ternyata Naila tidak ada di rumah.
Dan sebelumnya juga saya sudah mengkomunikasikan, menanyakan hal tersebut melalui WhatsApp, tapi tidak ada respon. Sehingga saya berpikir, oh mungkin ini karena baterainya habis atau memang dia sedang tidur tapi dimatikan gitu kan. Jadi saya tidak ada firasat apapun ya. Saya yakin Naila sudah ada di rumah. Kembali lagi tadi setelah sekira jam 6 kurang 15 menit sebelum maghrib, ternyata saya tidak mendapatkan Naila berada di rumah. Tapi saya berharap, masih berpikir setidaknya nanti maghrib atau selepas maghrib Naila ada di rumah, karena biasanya memang kalau ada tambahan atau mengikuti kegiatan eskul dia agak sedikit terlambat. Tapi setelah maghrib lewat dari 6.30 tidak ada, saya langsung berinisiatif sendiri untuk menghubungi ibu guru wali kelasnya, menanyakan apakah di sekolah ada aktivitas tambahan setelah jam belajar yang kemudian siswa pulang terlambat ya, karena saat ini Naila tidak berada di rumah dan ponselnya tidak aktif gitu. Akhirnya ibu ini melaporkan pada hari Selasanya, betul ya? Iya, pada hari Selasa juga, tapi memang udah sore gitu. Tapi kemudian Bu, bagaimana sampai ini Mbak Naila ini bisa akhirnya ditemukan oleh Pak Andri ya, langsung ya Pak menemukan Mbak Naila pada saat itu di salah satu masjid di rumah sakit di Jakarta Timur. Seperti apa Pak? Ya, kita kan sudah dapat berapa titik dari berapa pihak kepolisian, pihak masyarakat ada yang membantu. Nah, kita mencoba menyisir titik-titik yang koordinat yang dikeluarkan polisi oleh masyarakat, dan siapapun yang memberikan itu yang namanya orang tua ya, apapun akan kita lakukan untuk membantu mempercepat proses penemuan anak kami. Dan itu sudah sampai ke Jatinegara, kemana saja, dan terakhir itu sampai ke masjid, salah satu masjid di Jakarta Timur. Iya, Pondok Gede. Tapi sampai saat ini untuk alasannya masih Ya. coba diobrolkan dengan Mbak Naila. Sampai hari ini kita belum berani, karena nanti kan kita juga sudah berkoordinasi dengan salah psikolog, bimbing konseling, jangan sampai diberi pertanyaan yang berat-berat dulu, dibuat enjoy dulu katanya. Ya udah. Saat ini pihak keluarga sedang memberi waktu juga ya untuk Ananda tercinta. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu. Dan pemirsa, saat ini juga saya berada bersama, maksud kami, dengan Bapak Budi Awaludin selaku PLT dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang saat ini juga sedang mengunjungi kediaman dari orang tua Naila. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang, Mbak. Pak Budi, ini saya ingin mengkonfirmasi, Mbak Naila ini merupakan siswa di SMA Negeri 61 Jakarta Timur, betul ya Pak? Iya, betul, di SMA 61 kelas 10 ya, di Jakarta Timur. Pihak Dinas Pendidikan ikut melakukan pencarian terhadap Ananda Mbak Naila ini? Ya, tentu ini juga merupakan tanggung jawab kami Dinas Pendidikan. Oleh karenanya kami juga peduli. Ini juga adalah salah satu aset kita kan. Nah, kita nggak mau kejadian ada seperti ini. Nah, kita juga melalui wali kelas Bu Nurbayati dan juga kepala sekolah Bu Sri ya, kita lakukan. Kita juga koordinasi dengan juga kepolisian, semuanya mencari, dan bahkan kita berdoa bersama ya di sekolah teman-temannya. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur pada kemarin ya, pagi-pagi kita mendapat info bahwa Naila sudah ketemu. Namun ada hal yang menarik di sini, yaitu pertama doa seorang ibu. Jadi ibu itu ternyata tadi waktu kita dialog di malam-malam, tengah malam dia berdoa bahwa ingin menemukan berdoa kepada Allah anaknya nggak jauh kemana-mana, kalau bisa ada di masjid. Dan alhamdulillah ini ketemu di masjid, ini luar biasa banget. Nah ini suatu hal yang kekuatan doa seorang ibu. Dan yang kedua juga kami tadi orang tua juga ingin minta klarifikasi. Ya, klarifikasinya adalah bahwa kita belum tahu motifnya saat ini seperti apa, karena memang Naila nggak bisa saat ini, belum kita lakukan dialog dan kita biarkan dulu untuk beristirahat. Nah, karena info yang beredar saat ini adalah dengan berbagai macam ya informasi itu adalah tidak benar. Ya, misalkan mulai dari
di sekolah banyak tuntutan, ya dipindah paksakan ke sekolah SMA 6 oleh orang tua. Nah ini sebenarnya suatu informasi yang tidak benar tadi orang tua menyatakan. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Tentu saat ini untuk alasan masih belum bisa ditanyakan oleh pihak keluarga kepada Ananda Naila, tapi tentunya keluarga bersyukur dan juga bahagia ya karena Ananda Naila sudah kembali bersama dengan keluarga di kediamannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Sementara itu, Ibu yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Ya, tidak hanya keluarga dari Naila saja yang bersyukur, tapi seluruh masyarakat Indonesia termasuk kita juga turut bersyukur ya atas ditemukannya Naila dalam kondisi sehat. Terima kasih Fahada Indi atas laporan Anda.